Hahaha. Hahaha. Istri Pak Jenderal sudah terbunuh. Pak Jenderal juga sudah terbunuh dan sudah diseret diangkat ke truk. Sekarang saya akan perintahkan kepada Kevin dan juga Haris untuk membawa mayatnya istri Pak Jenderal. Lah, sebentar. Truknya mana? Kok truknya hilang? Loh, aku nggak salah lihat. Mereka ninggalin aku. Hah? Biadab, pengkhianat. Mereka telah mengkhianatiku. Dasar. Truknya hilang. Mereka sudah pergi. Apakah mereka takut dengan saya? Saya hanya petunjuk arah. Dasar. Gimana caranya saya yang membawa mayatnya? Sembarangan saja. Cepat, ambil 2 mayat itu. Siapa Jenderal? Hei, aku bukan jenderal, aku Pak Pembina. Hehe. Maaf. Rumahnya sudah hancur, Pak Pembina. Gimana kalau warga-warga pada tahu? Ya sudah, biarkan saja. Iya. Aduh, berat banget. Aduh, berat banget. Anjir, berat banget, Cok. Aduh. Aku harus tetap berusaha. Woi, bro, bantu kek. Siap. Maaf Ferdi. Aduh, kocak. Minggir kek. Silakan bawa ke truk. Siapa Pembina? Pak Pembina, saya ingin bertanya. Karena warga-warganya sudah terbunuh, termasuk jenderal, gimana caranya kita menyembunyikan jenazah? Pertanyaan yang sangat logis. Saya memutuskan kepada komandan kita untuk menguburnya mereka di sumur, seperti di tahun kejam 1965, tanggal 30 September. Kita adalah penjajah. Sejarah kelam, termasuk pemberitaan, itu bisa lewat di TV, termasuk sosialisasi di Belanda. Jadinya kita mengubur jenazah mayat jenderal, pokoknya warga-warga itu di lubang sumur. Iya. Kenapa gak kubur pakai tanah aja, Pak? Gali gitu. Biar makin parah saja. Karena Indonesia pernah menjajah kita juga. Hah? Bohong nih. Pak Pembina suka bohong. Jangan gitulah, Pak. Ya bercanda. Tapi saya benci. Karena mereka tidak mengasih jalan kepada komandan kita. Ya juga sih. Waduh. Tubuhnya terpotong-potong. Aduh, woi, maaf. Aduh. Ayo naik, Pak Pembina. Ferdi, siap. Wah, Pak, itu senjatanya, Pak. Lah iya, kok jalan sendiri? Sialan, gue ditinggalin ternyata. Aduh, gimana caranya gue pulang? Shit. Weh, ada rumah hancur. Siapa sih yang hancurin rumahnya?
ada mayat. Lah. Istri jenderalnya Pak Pastai. Siapa yang bunuh? Waduh. Bahaya. Waduh. Gila cuy. Jangan-jangan ada pemberontakan di rumahnya istri jenderal Pak Pastai. Sama dia juga. Jangan-jangan ini ulahnya Pak Penjajah. Bener juga. Ini kan tahun 1900-an. Ayo kita lapor polisi. Ayo. Mati gua. Ada warga-warga, Cok. Aduh, sialan teman-teman gua nih loh. Yaudah dah, gua nunduk aja dah. Hah? Ada telepon. Sepertinya ini warga-warga. Ada apa nih? Halo? Halo Pak, Ya, ada apa? ini Pak, ada mayat. Hah? Mayat? Siapa yang membunuh? Apakah kau tahu? Di mana tempat itu? Desaan Pak, istrinya Pak Jenderal Peste mati. Beserta suaminya hilang, tidak tahu kemana. Peste? Jenderal Peste kan paling tertinggi dan paling dijaga ketat. Kenapa dia bisa meninggal? Tidak tahu Pak, intinya rumahnya diberontaki. Tidak tahu, mungkin kemarin pagi jam 3 pagi mungkin. Seperti familiar. Apa jangan-jangan ada penjajah? Sepertinya Pak, itu adalah pertanyaan kita. Ya sudah, saya akan segera ke sana. Waduh, kasihan banget cuy. Aduh, emang biadab penjajah. Astaga, kok bisa ya kayak gini? Iya nih, emang biadab penjajah. Penjajah Belanda tuh kenapa sih masih menjajah? Gak tahu. Aduh, kasihan banget. Kita tunggu polisi aja dah. Kenapa gak telepon ambulan? Sekalian ngubur istri Pak Jenderal. Mungkin nanti ditelepon sama polisinya. Ya udah. Woi, siapa lu? Anak muda, bawa pedang. Maaf kek. Kamu ngapain di sini? Kenapa rumah ini hancur? Apakah kamu penjajah? Tidak Pak. Penjajah. Hei, tolong. Bapak-bapak, apakah kalian mendengar suara minta tolong? Itu kan bapaknya Rohman. Iya, itu kayak bapaknya Rohman deh. Ayo kita ke sana. Sepertinya ada hal yang mencurigakan. Tolong! Shh, diam Pak. Siapa ini? Woi, lu siapa? Mati gua. Tenang bro, gua TNI AD. Lalu, kenapa kamu memberontak di rumah ini? Aduh, mati gua. Woi penjajah, sini lu kalau berani. Mana bos lu? Atasan lu mana? Sini, gua pukul tendang. Kamu emang biadab. Bikin korban tergeletak di tanah sambil tidur tutup mata. Ampun. Cing. Hah? Kok sepi sih? Astagfirullah. Ada mayat. Siapa pelakunya? Jahanam. Hahaha. Puas banget. Ada mobil polisi anjing.
Hei, aduh, mobil aku terjungkling. Mobil polisi, ampun. Aduh, penjajah, ternyata itu pelakunya. Mampus, gua injek lu. Trauma, gua trauma. Hahaha, gua bakal bakar kalian bertiga. Ampun, tolong. Kata-kata terakhir sebelum mati. Allah. Tuhan, tolong. Berikan pembalasan dari biadab ini. Tenang, saya tidak punya kata-kata. Tapi yang penting saya sudah di akhirat. Oke, terima kasih atas kata-kata terakhir. Rasakan ini ya. Si. Panas. Ampun, Pak, panas. Panas. Mereka adalah pemerintah jalanan karena mereka telah melarang saya mengasihi jalan. Dengan membunuh pemerintah jalan-jalanan ini, saya bisa kemana aja jalur Indonesia. Lalu, apa laporannya, Pak? Saya kemarin sudah bilang kepada Pak Pemerintah, jalanan akan ditutup Purwokerto dan juga Purworejo. Tapi kenapa jalannya nggak ditutup? Mana mereka? Saya juga tidak tahu, Pak. Mungkin saja mereka pergi atau mereka sedang rebahan sambil korupsi. Tidak mungkin, Pak. Pernyataan yang aneh. Apakah kalian sudah tahu di manakah Jenderal Pastey? Sepertinya dia tidak kelihatan hari ini. Biasanya dia ganteng banget di jalanan. Curiga saya. Iya, Pak. Biasanya dia sering nyapa saya. Iya, bahkan dia sering bercandain saya dengan pukul pantat saya. WK. Halo para TNI AD. Apakah kalian semangat? Semangat, Pak. Sepertinya kalian tampak disiplin ya hari ini. Biasanya saya suruh kalian push up, squat 20 kali, sama angkat barbel 80 kg. Enak gak rasanya? Enak, Pak, cuman kurang tegas. Oh, kurang tegas ya? Oke, sorry. Sekarang saya akan cek kedisiplinan kalian. Nata, mana matamu? Oke, baik. Davin, mana matamu? Oke, baik. Aditya, mana matamu? Oke, bagus. Minggir. Kana, mana matamu? Oke. Sinom, mana matamu? Anton, mana matamu? Safir, mana matamu? Galon, mana matamu? Kepeleset, Pak. Oke. Kedisiplinan mungkin ada beberapa yang ngantuk atau kurang gosok gigi. Sepertinya ada karang gigi yang belum saya tertin. Sepertinya saya harus bawa Gerindra hari ini. Maksud saya Gerinda. Sorry.
Gerindra itu merupakan partai di Indonesia. Jadi jangan sembarangan ngomong. Di hari yang cerah ini, saya punya tugas untuk kalian. Apa Pak Komandan? Apa Pak? Yaitu jaga angkatan darat. Maksudnya Pak? Maksudnya kalian itu harus jaga daratan Indonesia. Jaga dengan tank, jaga dengan mobil pick up, jeep. Jika ada penyusup atau penjahat yang menyusup di Indonesia, maka silakan berperang. Tumpahan darah itu bukan sembarangan tumpahan darah, melainkan hasil perjuangan pahlawan. Siapa? Saya tersentuh dengan pidato Anda. Ini bukan pidato, itu pepatah komandan. Sorry Pak, hehe, dasar. Sudah, siap melaksanakan? Siap. Ayo jalan. Ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Wah, ramai sekali ya. Sepertinya ada yang kurang. Di mana Jenderal Peste? Anu Pak, Jenderal Peste hilang Pak. Rumahnya juga hancur. Sepertinya ada penjajah yang datang. Waduh, penjajah. Bukankah kita sudah buat UUD 1945 ya? Iya atuh Pak. Loh, kok mereka kembali menjajah kita? Ini tidak bisa dibiarkan. Saya perintahkan kepada TNI AD, TNI AU, TNI AL untuk menjaga kedaulatan Indonesia. TNI yang berjalan ini merupakan angkatan darat yang menjaga daratan Indonesia. Penjajah mungkin akan tertangkap basah dari TNI AD. Kemungkinan perang dunia akan semakin intens. Lanjut part 3.